Redoksi itu adalah dekomposisi H2O2. Nah, jadi di sini ada H2O2. Tadi ditambah Ki ya, imin akan menghasilkan imin akan menghasilkan H2O dan juga iomin. Terus kemudian nanti di sini ada H2O2 lagi, iomin yang masukkan H2O, gas oksigen, reaksi total yang terjadi, kalian coret itu yang sama, coret 2H2O2 akan menghasilkan 2H2O liquid tambah gas oksigen. Nah, kalian harus paham ataupun harus tahu reaksi yang terjadi pada dekomposisi H2O2 ini, karena biasanya keluar. Jadi intinya H2O2 ketika ditambahkan dengan Ki atau imin, dia akan menghasilkan air dan juga zat antara, yaitu iomin. Nah, nanti iominnya tersebut akan bereaksi dengan H2O2 lagi untuk menghasilkan air lagi, dan air, gas oksigen, dan juga imin lagi ya, dimana imin ini berperan sebagai katalis ya, untuk mempercepat reaksi. Karena ketika kita lihat laju persamaan total atau reaksi totalnya, itu kan ternyata peroksida itu bisa terdekomposisi dengan sendirinya tanpa bantuan katalis, tapi laju reaksinya sangat lambat atau lama. Nah, makanya di sini tambahkan Ki sebagai katalis ya. Sekarang pertanyaannya, fungsi sabun apa? Kenapa harus ditambahkan sabun? Basah. Hah? Biar basah. Biar basah. Ada lagi? Kenapa tambah sabun? Biar harum. Ada gelembung. Oh. Dan Apa namanya? Ada ini ya yang gelembung kan? Iya, ada gelembung. ya, Apa namanya? supaya kita tahu bener nggak sih reaksi tersebut itu menghasilkan gas. Jadi sabun ini berperan sebagai penangkap atau menangkap gas yang dihasilkan, dimana pada reaksi ini adalah oksigen ya. Buktinya apa? Gelembung kan, busa ya kan, hanya keluarkan tadi itu pasta gigi gajah itu dari sabun yang memperangkap gas oksigen yang dihasilkan, seperti itu. Jadi secara sederhananya sih ya, misalkan kalian air sabun terusan kalian tiup dengan sedotan juga kan sama kan, berbusa kan. Berarti bisa yang lain selain sabun? Bisa, yang penting dia Ada busanya gitu. berbusa ya. Namanya surfaktan, deterjen, Sama aja bedanya. sunlight, pokoknya surfaktan. Oke. Nah, ini segini untuk penjelasan dari percobaan keempat, dimana yang perlu di highlight itu adalah peran dari masing-masing reaktan, peran dari Ki, peran dari sabun, dan siapa zat antaranya. Gitu. Pak, berarti kalau misalnya kan ini terbentuk lagi ya ininya, terus yang tadi juga yang pertama itu terbentuk lagi kan, itu tuh belum tentu sebagai katalis. Iya. Terus cara bedanya gimana? Cara bedanya, kalau yang ini kan reaksinya itu dia satu arah aja gitu. Nah, dia imin yang dihasilkan ini dia tidak akan bereaksi lagi dengan H2O2, karena H2O2 ini akan bereaksi dengan zat antaranya. Kalau yang tadi kan yang bereaksi dengan I3-aminnya ya, itu adalah S2O3. Nah, jadi ini habis nih, ini pada reaksi ini udah habis di sini, H2O2 nya nggak bersisa lagi gitu. Udah.
selesai di situ aja. Oke, ada lagi? Udah paham semua untuk percobaan kali ini. Sekarang saya akan membahas tentang laporan akhirnya ya. Nah, untuk laporan akhir itu kan kalian tulis tangan ya. Tulis tangan dengan pulpen biru. Biru harus wajib biru. Oh? Nah, untuk kertasnya kalian bebas mau folio mau HPS, tapi satu kelompok harus sama. Dia aja. Oh. Garis ya. Marmer. Nggak, bebas. Nanti covernya, ini kan masalah ada covernya ya. Covernya itu di print. Jadi misalkan folio ya berarti 4 lah ya, atau sesuaikan saja. Pokoknya harus sama semua, satu kelompok ya. Kalau misalkan kalian mau pakai HPS, boleh bolak-balik HPS-nya ya. Kalau folio juga boleh. Boleh. Folionya pasti bolak-balik kan. Oke, terus nanti untuk isinya ya tadi kan cover, judul, tujuan tuh hanya ada 5. Saya sudah benarkan di jurnal kalian. Di tujuan itu ada 5, urutannya saya sudah benarkan. Yang pertama itu untuk mencari persamaan reaksi. Yang kedua itu untuk mencari pengaruh CU. Yang ketiga itu yang percobaan kedua ya, mencari energi aktivasi. Yang keempat itu Briggs-Rauscher. Yang kelima itu pengaruh katalis. Itu ya, intinya itu. Setelah itu kalian tinggal teori dasar. Nah, untuk teori dasar saya harap kalian ketik teori dasar kan pasti mensitasi dari suatu sumber ya. Entah itu dari internet, entah itu dari buku. Kalian harus bisa menuliskan sitasi yang baik dan benar. Jadi bukan hanya menuliskan di daftar pustaka, tapi ketika kalian mensitasi suatu paragraf sebelum titik itu kalian kasih siapa yang mengarangnya itu. Misalkan kalian mensitasi dari Brady, buku kimia Brady tahun berapa? Tahun 2007, baru titik. Nah, ini bisa kayak gini. Bisa juga kalian tulis dulu nih list daftar pustakanya, urutkan sesuai abjad. Nanti nomor 1 siapa? Misalkan Brady itu nomor 2. Nanti kalian bisa tulis sebelum titik dalam kurung 2. Bisa kayak gini. Tujuannya apa? Supaya kalian melatih ketika nanti bikin tugas akhir atau bikin suatu artikel ilmiah ya. Jadi membiasakan. Nah, citasi ini kalian letakkan sebelum titik yang kalian citasi. Jadi misalkan titik yang kalian citasi itu ada di tengah-tengah paragraf, ya udah citasi titik sini baru kalimat kalian, bukan di akhir kalimat kalian ya. Seperti itu. Bukan di akhir kalimat, sebelum titik ya. Nah, itu minimal 2 sumber ya, minimal 2 sumber untuk teori dasar. Kemudian setelah itu alat bahan, setelah itu baru prosedur ya. Untuk prosedur ya sama kayak yang di jurnal, tinggal kalian pasifkan saja ya. Setelah itu baru perhitungan dan data pengamatan dan perhitungan. Itu kalian tetap ada poin data perhitungan dan pengamatan, tapi tulis saja di bawahnya dilampirkan atau terlampir ya. Nanti yang ini waktu pembahasan kalian di tinggal 2 belakang menit lagi. ya, diklik di belakang. Oke, selanjutnya baru pembahasan, diskusi dan pembahasan, dimana tadi yang sudah saya jelaskan itu dalam bentuk paragraf ya. Jadi urut dari percobaan 1 sampai dengan percobaan 4 ya. Jadi isi pembahasan itu bukan hanya mencantumkan hasil yang didapat, tapi fungsi dari reagen dan kenapa hasil itu bisa didapat. Jadi misalkan tadi fungsi dari CU itu dibuktikan dari hasil percobaannya ya, dengan bla 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 bla, nilai K-nya semakin tinggi, waktunya semakin cepat, maka dia bisa dinyatakan sebagai katalis gitu. Kemudian pembahasan baru daftar pustaka dan tiran ya. Paling itu untuk laporan akhirnya, nanti dikumpulin 2 minggu lagi. Sudah ada yang menanyakan?
Tujuan? Ya. Tujuan tertulis. Sama kayak yang semester lalu. Sama kayak semester. Oke. 6. Boleh di belakang. Kaki siki sika. Nah, kisi-kisinya yang pertama, biasanya itu adalah